Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tathurul qulubu minal ghishil la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu man mahadhan nasihata linnasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il amilin, amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Shadaqallahul azim. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa, yang memiliki dan menggenggam seluruh hidup yang ada di alam jagat raya semesta. Semoga kita menjadi hamba Allah yang memahami dirinya untuk semata-mata beribadah, menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling Allah sayang, yang paling kita cinta. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya, insya Allah. Kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah yang menjadi penerus sejarah, pelanjut cerita. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. La hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini hanyalah sementara dan kesempatan satu-satunya yang Allah berikan untuk kita berbekal, mencari perbekalan, mencari persiapan bekal untuk melanjutkan estafet perjalanan berikutnya yang sangat-sangat jauh, ya, yang sangat-sangat panjang. Dari dunia kemudian kita singgah di alam kubur, kita singgah di padang mahsyar, kemudian prosesi akhirat yang luar biasa. Lebih daripada 50.000 tahun kita mengalami prosesi akhirat yang sangat panjang. Hidup di dunia paling 60-70 tahun, tapi nanti di akhirat 50.000 tahun. Kalau kita sia-siakan tidak mencari bekal yang terbaik,
Masya Allah, kita akan cilaka sengsara. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhkan larangan-larangan dari-Mu. Insya Allah. Untuk menambah rasa takut kita kepada Allah, untuk menambah semangat kita dalam beribadah, ya, kita lanjutkan pembahasan yaitu tentang api neraka, tentang neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, jangan menipu, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, wa ammal kafiru fa idza qubidat nafsuhu wa zuhiba biha ila babil ardi yaqulu khazanatul ard ma wajadna rihan antana min hadhihi fatablughu biha ilal ardi sufla. Adapun orang-orang kafir, ketika rohnya dicabut dan dibawa pergi ke pintu-pintu bumi, maka para penjaga bumi berkata, kami tidak menemukan bau yang lebih busuk dari bau ini, yang dapat menembus dasar bumi paling bawah. Ini kalau orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim, ya. Bukan kata saya, ini kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang kafir dan munafik akan kekal di neraka. Sedangkan para pelaku maksiat dari kaum yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan kepada Allah, yang menyembah kepada Allah, yang meminta tolong semata-mata kepada Allah, tidak menyembah selainnya, mereka berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka akan mengampuninya atau akan menyiksanya sesuai dengan kadar-kadar dosanya. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita sudah beribadah, ya, jika kita sudah taat, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, la mu'aqiba li hukmi. Allah tidak akan bertentangan dengan hukum-hukumnya. Yang seperti itu pasti Allah masukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, jika dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhkan atau menghindari daripada larangan-larangannya, kemudian bahkan tidak menyembah Allah, bahkan dia menyembah selain Allah, sudah pantas dia masuk ke dalam neraka. Allah berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum azabun muqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal abadi. Dalam surah An-Nisa juga Allah berfirman dalam ayat 48, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya, bagi siapa yang diinginkannya. Karena pengampunan, pemaaf itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi sekali lagi, Allah Maha Sayang akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beribadah, orang-orang yang tidak berbuat syirik. Nah, kemudian bagaimana wajah-wajah mereka selama di dalam api neraka tersebut? Ya, ini sebagai tanda dan juga ilmu buat kita, agar kita bisa menjauhkan dan sering-sering berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, lindungilah hamba dari api neraka.
Ya Allah, lindungilah hamba dari murka-Mu dan juga api neraka-Mu. Nah, kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 60 Allah berfirman, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Makanya muka mereka itu menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Di neraka jahanam tempat orang menyombongkan diri. Tempatnya di situ tuh, bukan di dalam surga. Ya, kayak Firaun, Haman, Qarun yang menyombongkan diri, tempatnya di api neraka jahanam. Wa wujuhun yawma'idhin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram, dia gelisah, takut. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Surah Al-Qiyamah ayat 24. Ada berapa jumlah pintu neraka nanti agar kita memahaminya nih? Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ya, ayat 43, bisa kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan. Semuanya jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka yang akan memasukinya dan akan mendapatkan siksa dan azab yang sangat pedih di neraka jahanam. Jadi khusus neraka jahanam itu ada 7 pintu. Kemudian apakah pintu neraka itu akan tertutup? Tentu dalam surah Al-Humazah 89 ya, 8-9 Allah berfirman, innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, yang kuat, yang kokoh, tidak akan pernah lepas. Kalau kita bayangkan ya, kita masuk ke dalam tungku api, kemudian pintunya ditutup. Waduh, itu udaranya sangat panas, ngelekep di dalam, bukan ngelekep lagi dah, panas mendidih. Nggak ada jalan keluar buat kita. Meleleh daging kita, meleleh tulang kita. Kemudian Allah jadikan lagi tanpa mati lagi. Meskipun badan kita sudah hancur lebur, ya Allah, tetap masih hidup, hanya merasakan sakitnya yang luar biasa. Ini bayangkan. Mudah-mudahan Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari panasnya api neraka. Allahumma ajirna wa ahlana wa jama'atina wa auladana minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dan juga keluarga kami dan juga jamaah kami dan juga anak-anak kami dari api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita bisa bayangkan ya, ketika masuk ke dalam api neraka, pintunya ditutup. Masya Allah. Waktu awal pembahasan kita sudah membahas ketika masuk ke neraka ya, itu dipakaikan sendal dari api neraka, ucapan ahlan wa sahlan katanya. Tapi sendal dari api neraka ketika dipakaikan, ubun-ubunnya mendidih sampai palanya, kepalanya, dagingnya, tulangnya lumer semuanya, karena sangat panasnya tuh api neraka. Bahkan dalam satu hadis, seandainya neraka bocor 1 titik jarum saja, maka dunia beserta isinya ini akan hancur karena sangat panasnya api neraka tersebut. Masya Allah, na'udzubillah min zalik ya. Kemudian api neraka terus berkobar. Bahkan api neraka tersebut di padang mahsyar sudah Allah perlihatkan. Ini khusus bagi orang-orang yang non muslim nih, bagi orang-orang kafir ya. Wa burizatil jahimu lil ghawin.
Selama di padang mahsyar saja diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat demikian. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat kafir, jangan berbuat munafik dan kesesatan lainnya. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbmu, sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Surah Al-Fajr ayat 21. Mumpung masih hidup di dunia, masih banyak kesempatan untuk kita berbuat baik. Masih banyak kesempatan untuk kita mencari jalan selamat, bertaubat dari segala dosa dan maksiat selama hidup di dunia. Tapi kalau sudah ruh di kerongkongan, Allah tidak akan pernah menerima lagi taubat kita. Innallaha yaqbilu taubal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menerima taubat hambanya sebelum nyawa ada di kerongkongan. Berarti kalau sudah nyawa ada di kerongkongan, pintu taubat sudah tertutup. Masya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah, dan jauhkanlah hamba dari murka-Mu dan juga api neraka-Mu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak maksiat, tidak pantas kami masuk ke dalam surga-Mu. Tapi ya Allah, kami juga tidak kuat masuk ke dalam api neraka-Mu. Faghfirli, maka ampunilah kami ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ayo kita beristighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari panasnya api neraka. Baik, kita berdoa. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir, ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Farijan ham, ya Kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.